Selamat pagi. Saat ini saya bersama dengan Bapak Kepala SMP Negeri 2 Larantuka, Bapak Agustinus Arkian Hajon SPD. Kita akan mewawancarai langsung terkait dengan kapasitasnya sebagai pimpinan di lembaga ini dalam pengambilan sebuah keputusan terkait dengan dilema etika dan wujudan moral. Seperti apa? Mari ikuti bersama-sama. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk ada hari ini. Untuk tema diskusi kita mungkin pagi hari ini adalah bagaimana Bapak boleh men-sharing pengalaman Bapak sebagai seorang pimpinan di lembaga ini dalam pengambilan sebuah keputusan di sekolah ini. Dan pertama mungkin bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral. Baik, terima kasih ya. Jadi bagaimanapun juga sebagai seorang pemimpin, ketika kita menghadapi teman-teman yang kita pimpin, tentu muncul banyak problema. Karena setiap orang itu punya cara berpikir yang berbeda-beda. Problem yang kita hadapi juga memang banyak. Ada yang menuntut kita untuk memang betul-betul berpikir tajam, menggunakan nurani yang bagus untuk membuat keputusan. Karena kadang-kadang masalah yang dibuat oleh teman-teman mestinya sesuai dengan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi kalau bila diambil keputusan berdampak kepada hal-hal lain. Sebagai akibatnya, saya kalau biasanya ketika menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, saya selalu berusaha untuk memadukan antara kerja otak dan kerja hati. Jadi kerja rasa. Nah, jadi bukan saja secara rasio, tetapi secara hati. Artinya aturan tetap diperhatikan, tetapi bahwa soal rasa, soal hati, pertimbangan keseluruhan juga tetap diperhatikan. Sehingga saya selalu berusaha agar apa yang kemudian lahir sebagai keputusan saya itu secara ini juga bisa dipertanggungjawabkan, secara ini juga bisa ditanggungjawabkan. Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi ini kita ambil contoh kasusnya. Nah, misalnya terjadi semacam persoalan antara guru A dan guru B. Nah, ketika soal itu datang ke saya, pasti saya akan berusaha untuk mendalami dari si A juga dari si B. Kemudian kalau saya mendapatkan informasi bahwa yang disampaikan A itu baik benar, yang di B juga baik benar. Nah, ketika menghadapi dua situasi seperti ini, maka yang pertama yang saya lakukan itu, pertama-tama itu biasanya saya panggilkan 1-2 guru yang menurut saya bisa memberikan referensi kepada saya. Nah, 1-2 guru ini siapa? 1-2 guru bergantung pada persoalannya apa. Nah, tidak harus guru senior, tidak juga harus guru yang muda, tetapi menurut saya guru ini bisa bantu. Contohnya begini, misalnya ada persoalan menyangkut media sosial. Nah, karena masalah media sosial, saya tidak panggil yang senior karena saya tahu bahwa mereka kurang pahami media sosial. Saya panggil yang muda-muda supaya dari mereka saya bisa dapatkan bagaimana pola kerja di media sosial. Jadi saya selalu pertama saya panggil guru-guru untuk menjadi referensi. Yang kedua,
walaupun guru-guru itu saya minta sebagai referensi, keputusan tetap pada saya. Ini saya lakukan supaya jangan ada kesan bahwa keputusan saya karena itu teman-teman saya panggil tadi. Yang ketiga, dalam contoh kasus seperti tadi, saya selalu berusaha untuk memastikan kepada dua teman itu bahwa persoalan ini sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Supaya apa? Supaya yang satu jangan merasa di atas, yang lain jangan merasa itu. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa ini mungkin miskomunikasi saja, miskomunikasi atau kurang keterbukaan saja. Jadi prinsipnya terhadap kasus seperti ini, saya selalu berusaha untuk tidak membenarkan yang satu dan mempersalahkan yang lain. Saya selalu sampaikan bahwa sebenarnya kamu dua yang benar, atau pada kami gara-gara kamu dua yang salah. Jadi tidak ada yang dibenarkan, tidak ada yang disalahkan. Ya. Itu yang disampaikan oleh Pak Ren tentang langkah sekaligus prosedur dan pengambilan sebuah keputusan. Baik, yang berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama di dilema etika. Maksudnya? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam sebuah pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Dilema etika ini menyangkut dengan mungkin hal-hal yang berkaitan atau pasal informasi atau keputusan yang diambil antara individu dengan kelompok ataupun antara pertimbangan seperti yang Bapak sampaikan tadi antara keadilan dan ada rasa kasihan dan kebenaran ataupun ada pertimbangan lain tindakan panjang dan pendek sebuah keputusan. Sebenarnya kalau menurut saya Pak referensi ya dalam mengambil keputusan itu yang paling utama itu referensi. Jadi referensi yang kita dapatkan dari berbagai pihak. Ya, referensi. Jadi kalau referensi kita kurang atau sebelum kita belum memiliki referensi yang kurang, jangan cepat buat keputusan. Sebab kita harus membandingkan informasi A, informasi B dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi. Bagaimana menjalin komunikasi antara saya dengan orang yang berpersoalan. Maksud saya keseimbangan komunikasi. Saya selalu biasanya kalau ada persoalan misalnya antara guru dengan guru atau guru dengan pegawai dan sebagainya, informasi yang saya gali itu saya usahakan seimbang. Bahkan sampai kepada waktu pertemuan saya dengan guru A atau juga dengan guru B, saya usahakan seimbang. Misalnya ketika saya panggil guru A, saya mencoba menggali informasi tentang itu, pas saya yakin guru B pasti tahu bahwa saat ini Pak Para sedang panggil guru A. Waktu yang saya pakai untuk bertemu dengan guru A itu, nanti saya usahakan sebanyak itu juga waktu yang saya pakai untuk bertemu dengan guru B. Karena saya yakin ketika saya panggil guru B, guru A pasti tahu bahwa sekarang saya sudah panggil guru B. Dan dia pasti akan, mereka pasti bilang, usaha kemana Pak, panggil ke Pak, habis saya hampir 1 jam. Usahakannya sebentar saja. Nah, ini yang saya pikir itu juga hal-hal yang sangat mempengaruhi psikologi dari dua orang ini. Dengan demikian maka yang saya maksud tadi itu ketika mau membuat keputusan referensi itu kita harus dapat seimbang dari semua itu. Baik, yang berikutnya mungkin selama ini sebagai pimpinan tantangan-tantangan yang dialami oleh Bapak itu dalam pengambilan suatu keputusan terkait dengan dilema etika itu apakah ada? Iya, tantangan selalu ada. Tantangan itu masa tidak tantangan sebuah keputusan karena saya selalu meyakini dan saya rasa semua orang pasti meyakini tidak ada keputusan yang bisa diterima secara bulat oleh semua orang. Pasti keputusan itu satu yang menerimanya
dengan senang, yang lain mungkin biasa-biasa saja dan sebagainya. Sehingga tantangan yang paling utama yang saya hadapi selama ini yaitu kadang-kadang itu kedekatan, keakraban kita dengan guru yang bersangkutan membuat kita sendiri ketika dia buat masalah, kita beri keputusan juga jadi itu, jadi beban. Nah, saya dekat dengan Pak Tobias, saya dekat sekali dengan Pak Tobias. Lalu ketika Pak Tobias melakukan semacam kesalahan atau keliruan, ketika saya memberikan keputusan saya beban. Saya beban karena aduh ini terlepas dari harga diri saya akan sangat dekat dengan Pak Tobias. Nah, jadi sesungguhnya ada nilai plus minus juga ketika jarak antara pemimpin dan bawahannya dekat sekali. Itu kalau tidak dikelola dengan baik secara profesional, maka itu menjadi tantangan. Lalu yang kedua, tentunya karakter ya, karakter. Jadi itu, ya kita perlu lihat dampaknya. Dan masing-masing orang itu tentu beda-beda. Contohnya, kalau misalnya antara Pak Tobias dan Ibu Ica, masalah sekarang kamu sering tidak mengenakan seragam. Ketika saya harus tegur, kita perlu lihat kalau saya tegur Ibu Ica pakai seragam begini. Saya harus pertimbang psikologi Ica punya. Beda dengan Pak Tobias, kalau Pak Tobias ya. Jadi itu, dan kita perlu pertimbangkan. Baik Bapak, mungkin pertanyaan yang terakhir, pembelajaran apa yang mungkin Bapak alami sebagai seorang pimpinan di lembaga ini? Mungkin ada hal baik yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan terkait dengan pengambilan sebuah keputusan. Ya, satu hal yang baik yang saya mau sampaikan itu bahwa kerjasama dengan teman-teman itu sangat penting. Pastikan bahwa semua teman dengan kemampuan individunya yang beda-beda, basicnya beda-beda, semua itu adalah potensi bagi seorang pemimpin untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi ada faktor senioritas ya, tetapi bagi saya basic ilmuwan itu sangat mempengaruhi. Contoh tadi itu, ketika misalnya guru A dan guru B bermasalah soal ketersinggungan karena kalimat dan sebagainya, ketersinggungan karena apa dan sebagainya, saya tidak perlu mengambil referensi di guru yang senior. Saya lebih senang mengambil referensi di guru-guru yang muda. Mungkin yang basic ilmunya, komputasinya bagus, basic ilmu psikologinya baik. Jadi ada hal yang pengalaman itu pertama bahwa semakin banyak teman di dalam satu komunitas, dalam semakin banyak guru yang kita pimpin, semestinya itu adalah itu sebenarnya itu sebuah potensi yang besar untuk pimpinan. Kemudian yang kedua itu pengalaman yang paling buat saya senang di sini itu, teman-teman itu pada umumnya ketika diminta pikiran, sepertinya teman-teman juga terbuka untuk menyampaikan. Walaupun secara pribadi mungkin ada yang masih merasa bahwa oh ini status saya terhadap dia, mungkin oh ini om saya. Misalnya ada orang tertentu di sini yang teman-teman guru di sini kan ada yang memandang saya status saya om atau bapak. Pada posisi tertentu ada hal tertentu mereka tidak bisa omong kan bertahu ini om saya. Nah, itu juga pengaruh juga. Tetapi saya rasa umumnya baik ya, umumnya baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga, sukses seperti biasa. Ya. Moga-moga jadi pionir untuk teman-teman yang lain yang sekarang juga mau bergerak untuk mengikuti langkah Pak Tobias di CDP. Pak Tobias, silakan. Baik, terima kasih. Kita santai-santai saja ya, Pak Tobias. Aman. Baik, Bapak Kepala ini. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Siap. Baik, yang pertama mungkin terima kasih banyak atas penerimaan saya di sekolah ini, bahwa pada kesempatan ini ada beberapa hal yang mungkin sebagai pimpinan bisa menceritakan ataupun bisa memberikan semacam ketua, arahan ataupun pengalaman yang sudah dialami oleh Bapak sebagai pimpinan di lembaga ini. Baik, wawancara kita kali ini menyangkut dengan tugas guru penggerak.
modul 31 terkait dengan demonstrasi kontekstual. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pimpinan, terutama menyangkut dengan dilema etika dan rujukan moral. Baik, kita bisa mulai, Pak. Bisa, silakan Pak Tobias. Baik, yang pertama mungkin bagaimana Bapak seorang pimpinan di sekolah ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Oke, baik. Yang pertama sekali terima kasih ya Pak Tobias. Kami sebagai pimpinan saya tetap semangat untuk mensupport Pak Tobias. Saya juga sudah kenal baik Pak Tobias dengan pergerakan yang luar biasa. Dan hari ini kita membahas tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di tempat saya ini? Biasanya itu bagi saya memang kalau untuk dilema etika itu kita identifikasinya itu memang agak apa ya, kita harus berpikir keras. Sedangkan kalau rujukan moral kita berpikir keras juga, tapi kita mudah memilah. Kalau dilema etika kan benar lawan benar, sedangkan rujukan moral kan benar lawan salah. Nah, ketika kita mau mengambil keputusannya itu yang rumitnya itu kalau kita memilih benar dengan benar. Kalau benar dan salah gampang, kita pilih saja yang benar. Seperti itu, mudah. Nah, kalau di tempat saya misalnya saya mulai dengan rujukan moral. Misalnya rujukan moral. Kami di sekolah swasta ini Pak Tobias, rujukan moralnya itu kuat sekali. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan dana ya, kita ngomong tentang dana bos ini ya. Sekolah swasta itu kan mengelola dana bos yang orientasinya adalah belanja hibah. Nah, di situ rujukannya adalah bahwa pakai saja uang itu. Pelaporannya itu tanda petik tidak akan seketat sekolah negeri Pak Tobias. Sehingga kita sekolah swasta kan, lebih baik saya pakai uangnya sembarangan begitu. Itu toh mereka juga bukan tidak berikan, tapi tidak seketat ketika mereka pergi sekolah-sekolah negeri. Sehingga kita kan terbujuk moral kita. Nah, kalau begitu pakai saja, suka-suka kita, itu kan mudah. Ada ruang untuk kita bisa tanda petik ya. Nah, seperti itu. Maka kalau kita memilih yang jalan itu, maka kita melakukan kesalahan. Karena regulasinya tidak mengharuskan seperti itu. Kan regulasinya kan dilarang keras untuk mengambil uang untuk kepentingan pribadi kan seperti itu. Nah, maka kita sebagai pimpinan kita harus memilih. Nah, di sini juga suara hati harus bermain Pak Tobias. Itu mau benar atau mau salah. Nah, itu rujukan moral. Kemudian kalau dilema etika itu ada banyak kesempatan, banyak kasus. Contoh ya, saya dengan Pak Tobias guru saya kepala sekolah. Aturannya sudah jelas. Kita semua harus menyiapkan perangkat kurikulum. Tapi karena Pak Tobias hari-hari tetangga saya, kita tetanggaan, jadi biar Pak Tobias nanti saja dulu. Pak Tobias terakhir saja. Karena teman tadi, kita mau periksa Pak Tobias lebih dulu, tapi teman yang Pak Tobias. Jadi kita kan tidak enak. Baru tanda petik kita tahu bahwa Pak Tobias misalnya tidak bisa membuat perangkat karena ini. Jadi kan, bagaimana kita mau periksa dia, teman baik kita. Di satu sisi kita mau menegakkan aturan. Nah, ini kan dilema-dilema yang kita juga kadang-kadang ini. Atau contoh lain misalnya, ada guru yang anaknya sakit. Kalau dia bilang sakit 1 hari, kadang-kadang kita pimpinan itu kan oke. Sakit 2 hari kita oke. 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari kita mulai bertanya-tanya, benarkah sakit itu? Nah, ini kan, bagaimana? Padahal memang benar misalnya. Jadi kita kan bingung, keputusan apa yang harus kita ambil untuk memberikan sanksi misalnya kepada si guru tadi. Nah, ini yang posisi-posisi yang kadang-kadang sulit ya kira-kira. Seperti itu kira-kira Pak. Baik. Bagaimana Bapak ini dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan tadi yang mungkin Bapak sudah sampaikan itu yang sama-sama benar, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau yang sama-sama benar, silahkan pilih salah satu. Kalau saya ya. Kalau benar dan salah, saya pasti pilih yang benar. Begitu. Jadi untuk benar dan salah itu kita tidak bisa tidak bisa tidak. Harga mati harus pilih yang benar. Kalau benar dan benar, silahkan pilih salah satu. Begitu. Baik, seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, benar dan benar pasti kita pilih salah satu. Benar dan salah pasti kita pilih yang benar. Betul. Selama ini prosedur apa yang mungkin Bapak lakukan? Oke, untuk apa mengambil keputusan itu? Kalau saya Pak Tobias, saya tidak ada prosedur standar ya. Tapi biasanya saya kadang-kadang saya memanfaatkan intuisi juga Pak Tobias. Intuisi saya feeling. Oh, ini salah ini.
oh ini benar ini, oh ini benar, oh ini benar. Tapi kita harus memikirkan tingkat kerugian juga, Iya. Pak Tobias. Ah. Benar ketemu benar, tapi kita timbang mana yang lebih rugi, Mhm. mana yang lebih untung. Maka kita harus pilih yang untung. Untung tadi. Nah, Yes. saya kasih contoh ya Pak Tobias ya. Misalnya ada kegiatan olahraga bola voli, bola voli yang diselenggarakan oleh IJI misalnya di kabupaten kita. Mereka menyelenggarakannya itu bertepatan misalnya dengan kegiatan sekolah, ujian sekolah misalnya. Nah, di satu sisi kan benar bahwa kita harus mengirim anak-anak untuk mengembangkan bakat. Tapi sisi lain, ini sementara anak-anak mau ujian. Kita pilih yang mana? Jadi kita harus timbang. Kalau ke sana maka apa, ke sana maka silakan kita pilih yang paling tidak merugikan. Nah, yang paling tidak merugikan. Bukan berarti bahwa kita tidak pilih ini ke samping ini, kan tidak. Kita harus lihat mana yang lebih menuju pada kepentingan murid hari itu. Nah, beda kalau misalnya kegiatan tidak bertentangan apa ya, enak kita memilih. Tapi kalau tabrakan, begitu. Itu pertimbangan pertama, intuisi. Pertimbangan yang berikut, kita perlu juga kita libatkan orang-orang lain, Pak Tobias. Kalau saya di sini menjalankan sekolah ini biasanya saya libatkan badan penyelenggara, personal kroki, Pak Tobias. Karena mereka yang saya pandang sebagai panutan atau idola yang kalau mereka gambaran-gambaran mereka sampaikan itu baik dan kita ikuti. Jadi ketika kita sudah bingung antara kedua kebenaran, saya biasanya berkunjung ke sana, saya sampaikan permasalahannya, Pater sekian-sekian, menurut Pater bagaimana? Beliau langsung, oh Pak Frans tidak usah ini, ambil yang ini, kita pilih ini. Itu langkah kedua, cara kedua ya. Yang berikut data. Kita harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, kemudian kita ambil keputusan. Contohnya misalnya, saya mau mengambil keputusan tentang penggunaan anggaran untuk kegiatan bulan kitab suci nasional. Maka saya harus ambil data. Datanya saya ambil ke siapa? Ke guru yang dipercaya sebagai ketua pelaksana. Saya tanya mereka, data berapa banyak data dibutuhkan. Mereka, oh Pak, kira-kira begini. Terus langkah saya, kalau begitu buatkan RAB-nya ke sini. Ketika mereka datang, kita sama-sama cross check. Oke, tanya semua orang, semua oke. Kalau itu kita bawa dulu ke forum rapat. Oke, eksekusi. Kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama tadi intuisi, yang kedua saya bisa menggunakan idola atau panutan, yang ketiga saya berbasis data. Nah, kalau sudah cukup dan menguntungkan, kita eksekusi seperti itu. Baik, yang berikut ini tantangan yang mungkin selama ini dialami oleh Bapak sebagai pimpinan terkait dengan masalah mungkin yang sudah Saya sampaikan tadi. Itu tantangan yang paling apa itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Pak Tobias. Ini pertanyaan menarik. Terkait dengan dilema etika. Dilema etika, oke, baik. Ini memang menarik sekali nih pertanyaan. Tantangan itu biasanya itu kan tidak semua orang mau menerima keputusan atau kebijakan. Itu pasti. Sehingga yang saya selalu di kepala saya adalah bahwa ini keputusan ini sudah melewati begitu banyak pertimbangan dan yang jelas tidak semua orang pasti akan menerima. Tapi tantangan kita adalah bagaimana agar keputusan atau kebijakan yang kita ambil itu lebih banyak orang yang menerima ketimbang lebih yang tidak menerima. Maka kalau sudah itu maka hati sudah lega kita, aman. Sehingga tantangan kita adalah bagaimana agar keputusan kita itu benar-benar memihak kepada banyak orang dan sampai hanya untuk 1-2 orang. Itu tantangan kita sih. Terkait dengan benar. Oke. Lalu ketika ada dalam sebuah permasalahan, kalau ada pertimbangan soal rasa tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, itu langkah strategis mungkin yang diambil itu seperti apa? Antara pertimbangan harus mematuhi peraturan atau dengan pertimbangan rasa tadi. Oke, baik. Kalau itu yang pertama jelas aturan tetap kita harus tegakkan. Kemudian setelah itu untuk rasa kita agar netral di hari-hari berikutnya, maka orang itu pasti saya panggil Pak Tobias. Pasti saya panggil, saya sampaikan, kita dengar dulu tuh ceritanya, oh seperti ini. Kemudian kita sebagai di sekolah itu kan kita jangan terlalu Pak Tobias, garis tegas antara pimpinan dengan guru-guru jangan. Jadi pas saya panggil, saya sampaikan, saya cerita, terus solusi apa itu, terus saya menyampaikan. Kita memberikan pandangan. Kalau begitu maka bagaimana? Oh kalau anak tolong disampaikan lebih awal, mungkin ada guru-guru lain yang mengganti. Karena ujung-ujungnya kan anak-anak di kelas.
Benar bahwa ibu mementingkan keluarga, betul. Tapi ibu juga jangan lupa bahwa ada anak-anak lain yang menunggu. Benar sekali. Kan begitu kan. Jadi bagaimana caranya agar supaya dua-duanya adil, terlayani semua. Nah, ini kan harus dipikirkan. Dan biasanya itu enaknya lagi pasti gurunya langsung akan menyampaikan, oh Pak, kalau begitu maka saya akan begini, saya akan begini. Iya, iya. Terus saya mantap ibu atau mantap Pak, silakan dieksekusi. Ah. Aman sudah kita Pak Tobias. Ya, ya. Baik, yang berikutnya ini terkait dengan masalah ataupun pengambilan keputusan tadi. Oke. Apakah Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini ada apa tata cara atau prosedur ataupun apa jadwal dalam Oh ya, proses? kalau Apakah jadwal ada? tidak ada Pak Tobias. Tidak ada. Nah, kita situasional Situasi. dan kalau saya di sini kan apa istilahnya? Orang bilang apa humanis atau apa gitu. Jadi Hmm. kalau kita nongkrong sudah saya datang, Iya. bagaimana dengan kabarnya apa semua. Iya. Terus kita cerita, terus kita masuk dengan konsep begitu pegang Oh, untuk iya. bagaimana kita mendampingi sahabat kita begitu kira-kira. Selain itu mungkin ada faktor-faktor atau ada hal lain yang mempermudah Bapak sebagai pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan. Data Pak Tobias. Kalau kita punya data, punya banyak, semakin kita punya banyak data, maka kita mempunyai semakin punya gambaran yang luas. Semakin kita punya banyak gambaran luas, kita akan mudah mengeksekusi. Iya. Ya, biasanya begitu. Jadi selalu berbasis data. Contohnya Pak Tobias, misalnya beberapa waktu lalu kan kami ada murid-murid yang nakal sekali tanda petik. Terus kan ada guru-guru yang Pak dia ini nakal ini, Pak dia ini. Terus saya tanya datanya mana? Iya. Kita kan belum tidak bisa mengambil keputusan kalau datanya tidak ada. Maka data itu sandaran utama sih untuk saya untuk keputusan tertentu. Begitu Pak Tobias. Baik, terima kasih Pak. Ini dari pengalaman sebagai pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan, mungkin ada hal atau pembelajaran apa yang bisa dipetik, artinya sekaligus bisa memberikan semacam berjalan kepada orang lain. Silakan. Oke baik, terima kasih Pak Tobias. Banyak sekali ya pembelajaran-pembelajaran yang kita ambil ketika kita membuat keputusan dan sudah dieksekusi. Yang pertama bahwa penting sekali untuk mempunyai data yang valid. Itu pembelajaran pertama. Karena tanpa data yang valid, biasanya eksekusi keputusan kita itu melenceng. Yang kedua, kita harus memikirkan sebelum mengambil keputusan, kita harus sudah memikirkan apa istilahnya kondisi terburuk yang akan terjadi jika keputusan itu kita eksekusi. Jangan kita pikir yang senang-senang saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, rencana yang baik adalah 60% keberhasilan. Sehingga sebelum mengeksekusi suatu kegiatan misalnya, mengambil keputusan untuk mengeksekusi kegiatan, maka saya harus mempunyai planning yang pasti, yang baik. Karena saya percaya bahwa rencana yang baik yang tadi itu 60% keberhasilan. Kalau saya tidak menyusun rencana secara baik, maka pasti akan kolaps. Kalau kita tidak menyusun anggaran, suatu tahun anggaran secara baik, maka kita akan rumit. Contoh praktis di tempat kami ini Pak Tobias, untuk guru honor kan banyak ini. Maka saya butuh data. Data saya adalah berapa banyak murid yang masuk, kita hitung dengan jumlah uang yang masuk, kita bagi rata untuk semua. Dan kapan kita harus eksekusi per tahapnya untuk mereka bayar dan lain sebagainya, sehingga guru-guru kita tidak terlambat untuk menerima gaji. Nah kalau kita tidak melakukan hal serangkaian kegiatan itu, maka nanti sebentar tanggal jatuh tempo untuk bayar, kas kita masih kosong buat dia. Nah ini yang repot ini. Dan ini biasa dilupakan orang kan. Maka bagaimana agar kita harus punya data yang baik sehingga ambil keputusannya bagus. Sehingga tadi itu 3 pembelajaran itu menurut saya sangat membantu saya selama ini. Jadi data yang penting dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu Pak Tobias. Baik, terima kasih Pak. Ini Sama-sama Pak Tobias sudah mau sudah bisa kita diskusi bersama pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati segala niat usaha karya dalam memimpin lembaga ini. Amin. Terima kasih Pak Tobias. Sukses juga untuk Pak Tobias. Guru penggerak. Oke. Saya berpikir keras supaya 2 itu jangan sama ya. Jadi